sebelum kita melakukan proses belajar mengajar, terlebih dahulu mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, siapa yang bisa memimpin doa? Saya, Pak. Iya, si Yenti, silakan Yenti. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas proses pembelajaran kita, mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami ada di atas sekalian Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses pembelajaran kami. Kami mohon kepadamu, berilah kami kekuatan, kesehatan, serta kepintaran, agar kami bisa menyimak semua materi-materi yang diberikan guru-guru kami kepada kami. Ya Tuhan, hanya inilah doa kami yang tidak sempurna ini, sempurnakan lagi dalam nama Tuhan Yesus yang dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu saya cek kehadiran Anda semua. Adiranto, Hadir Pak. Nesti, Hadir Pak. Selviani. Hadir. Nah, baik, berarti kalian hadir semua ya. Mana ketua kelas ada yang absen? Ada semua Pak. Iya, baik. Nah, baik. Nah, silakan Anda pertahankan kehadirannya ya. Iya Pak. Ya. Jangan malas di sekolah ya. Silakan rajin untuk ke sekolah ya. Nah, baik. Sebelum kita memulaikan, mungkin saya ingatkan kembali materi minggu yang lalu. Masih ingat? Iya. Peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produksi. Peran rumah tangga perusahaan dan peran rumah tangga produsen. Itu materi kita minggu yang lalu. bagus, berarti kalian masih ingat materi kita minggu yang lalu. Nah, sekarang kita masuk pada materi yaitu tentang perdagangan ya. Coba perhatikan, yaitu perdagangan antara daerah atau pulau ya. Perdagangan antar daerah atau pulau ya. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin Anda sudah pernah mendengarkan yang namanya perdagangan. Sudah? Nah, siapa yang bisa memberikan contoh yang melakukan perdagangan? Izin Pak, saya. Ya, silakan Selfred. Contohnya pedagang di pinggir jalan ingin menjual jajanan ringan seperti minuman dan makan lainnya. Iya, misalkan di pinggiran jalan, mungkin ini sering ketemu Selfred, sering membeli di situ ya. Iya Pak. Jajanan atau makanan ya di pinggir jalan ya, itu atau kebutuhan untuk dimakan ya. Siapa lagi? Saya Pak. Iya, pembelajaran kita untuk hari ini ya, salah satunya ada 3 ya. Nah, coba diperhatikan ya. Salah satu tentang pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan benar. Berarti bisa Anda menyebutkan salah satu tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kedua adalah mengidentifikasi tujuan perdagangan antar tujuan ya. Apa salah satu tujuan ya perdagangan antara daerah atau antar pulau ya? Tujuannya adalah apa salah satunya? Memperoleh keuntungan. Otomatis melakukan perdagangan ya, berarti memperoleh keuntungan. Kita mudah untuk mendapatkan, ya kan? Iya. Itu salah satunya ya. Itu salah satu tujuan daripada perdagangan ya. Mungkin di sini kita lihat juga ya, salah satu faktor pendorong ya melakukan suatu perdagangan antar daerah atau antar pulau ya. Apa salah satu faktornya? Mungkin hanya sepintas saya jelaskan, mungkin lebih kita dalami nanti untuk melakukan salah satu ruang diskusi ya. Nah, mungkin silakan siapa yang bisa bertanya? Ada yang bertanya? Ya, si Trisman silakan bertanya.
Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perdagangan antar daerah atau pulau? Iya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah apa? Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perdagangan antar daerah atau pulau? Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perdagangan antar daerah atau antar pulau? Bagus pertanyaannya ya. Ya. Nah, mungkin siapa yang bisa menjawab? Izin Pak, saya mau menanggapi beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ya, silakan Sugesti. Silakan jawab. Yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perdagangan antar daerah atau antar pulau yaitu pertama mengidentifikasi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, dan yang kedua menyederhanakan produser perdagangan, dan yang ketiga mengawasi arus mobilitas barang. Iya, betul. Itulah salah satunya. Siapa lagi yang bisa menanggapi? Saya Pak. Iya, silakan Analia. Ya, semua pertanyaannya bagus, ya, dan jawabannya juga bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, oke. Nah, baik. Coba kita lanjutkan, ya, mengenai daripada tugas kelompok, ya. Tugas kelompoknya saya bagi, ya, Risman dan siapa. Ini liretan ini adalah kelompok 1, ini liretan di belakang adalah kelompok 2, ini liretan sebelah kanan saya adalah kelompok 3. Nah, inilah salah satu tugasnya, ya. Ini memahami atau mengamati gambar, ya. Nah, coba amati gambarnya dulu, ya. Saya berikan waktu selama 3 menit, ya. Silakan amati gambarnya, lihat gambarnya, nampak? Nampak. Ya. Silakan. Kerja kelompoknya ini saya akan memberikan nilai kepada Anda, ya. Saya akan nilai, ya, siapa yang mampu, ya, siapa yang bisa, ya. Dari berbagai kelompok saya akan memberikan nilai. Satu menit lagi, ya. Berapa lagi? Ya. Ada yang sudah siap? Ada Pak. Ada? Ya. Menunggu kawannya dulu, ya. Ya. Sudah semua? Sudah. Sudah? Sudah. Nah, berarti untuk menampilkannya, ya, mungkin dari masing-masing kelompok, ya, ada utusan yang menyampaikan hasil daripada diskusinya, ya kan? Ya. Nah, mulai dari mana kita? Kelompok mana? Kelompok 1. Dari kelompok 1, ya? Iya. Kita sepakatinya? Iya. Iya. Silakan dari kelompok 1, siapa yang mewakili dari kelompok 1? Siapa namanya? Remini, ya Remini. Silakan Remini. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Kegiatan apakah yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar tersebut? Kegiatan yang mereka lakukan adalah perdagangan antar pulau. 2. Ceritakan proses terjadinya pedagang antar pulau atau daerah. Perdagangan antar pulau dapat berlangsung dengan berbagai cara. Penduduk atau pedagang dari suatu pulau dapat melakukan perjalanan ke pulau lain untuk mencari komunitas atau barangnya dimanapun. Namun, tidak ada pulau asalnya. Atau bisa sebaliknya, pedagang dari suatu pergi ke pulau lain untuk menjual barangnya. Contohnya, penduduk dari pulau terpencil yang memerlukan obat-obatan
dapat pergi ke pulau besar untuk membeli obat yang tidak ada di pulaunya. 3. Apa tujuan mereka melakukan kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau? Tujuan mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan dari penduduk suatu pulau yang tidak dapat dihasilkan sendiri oleh pulau tersebut. 4. Apa manfaat melakukan perdagangan antar pulau atau daerah? Manfaatnya adalah dengan adanya perdagangan antar pulau atau daerah, penduduk di wilayah pulau-pulau bisa mendapatkan barang yang tidak ada di tempat tersebut. Dengan perdagangan antar pulau juga kita bisa mendapatkan produk khas dari pulau tersebut yang tidak dihasilkan oleh pulau lain. Iya, bagus ya. Pertanyaan semua bagus-bagus ya. Iya. Iya. Siapa yang berbeda? Ada perbedaan kan? Ada. Iya, pasti berbeda kan? Iya. Tapi walaupun sedikit sama, tapi pasti hasilnya berbeda sedikit, ya kan? Iya. Iya. Berarti sekarang kelompok 2. Siapa? Coba siapa? Baik Pak, yang mewakili kelompok 3, hasil diskusi saya yang pertama, kegiatan apakah yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar tersebut? Bagus ya. Tepuk tangan dulu ya. Nah, semua jawabannya bagus semua ya daripada hasil kelompoknya. Mungkin sebelum kita tutup pertemuan kita untuk hari ini atau pada pagi hari ini, mungkin materi minggu depan apa? Apa? Perdagangan antar negara. Ya, perdagangan antar negara. Ya. Nah, berarti minggu depan coba kita masuk tentang perdagangan antar negara. Dan silakan dibaca-baca di rumah, ya. Nah, mungkin sebelum kita akhir pembelajaran kita, marilah kita untuk menyimpulkan materi kita untuk hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita? Izin Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini atau perdagangan antar daerah antar pulau itu Pak, saya dapat mengetahui bagaimana perdagangan antar daerah itu memiliki manfaat yang sangat besar di mana dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Iya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ada? Saya Pak. Ya, silakan. Kesimpulan dari materi kita sekarang ini adalah kita dapat mengetahui betapa pentingnya perdagangan antar negara, antar daerah atau antar pulau ini, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan kita masing-masing. Ya, betul ya. Salah satunya dengan melakukan perdagangan antar daerah ini adalah salah satunya kan kita bisa terpenuhi salah satu kebutuhannya, ya kan? Iya. Ya, mungkin dengan melakukan perdagangan antar daerah atau pulau ini kan kita mudah untuk memenuhi. Kita tutup mungkin bagaimana pembelajaran kita untuk hari ini. Apakah menyenangkan atau masih meragukan? Menyenangkan. Berarti yakin? Yakin. Jadi kalau minggu depan masih ingat materi kita ini ya? Masih. Iya. Nah, baik. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu tadi sudah ada doa pembuka. Dengan kita mengakhiri juga, siapa yang memimpin doa penutup? Saya Pak. Iya, Sireninis. Silakan. Hai teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami dari awal pertengahan hingga akhir hayat. Ya Tuhan, berkatilah kami. Doa dan iman tidak sempurna ini sempurnakanlah ia dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. 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 Ya, mungkin juga demikianlah materi kita untuk pagi hari ini, ya. Dan juga Bapak selalu mengingatkan, ya mungkin di masa pandemik atau masa COVID-19, ya tetap mematuhi protokol kesehatan. Ada 3M,
Berarti 3M itu adalah pakai masker, Cuci tangan, menjaga jarak. menjaga jarak, ya, tetap jaga kesehatan, ya. Semoga pertemuan kita ini bisa bertemu kita minggu depan, ya. Dan selamat pagi.